Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Ika Oktaviani, SPD MPD, dosen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan NIP 1989100052019 032031, NIDN 0005108901 dan NUPTK 43377676682200003. Di dalam video ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran. Dan adapun yang saya jelaskan adalah tentang RPS di mata kuliah bahan pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu merupakan mata kuliah yang memfasilitasi bagaimana merancang bahan belajar. Prosesnya meliputi kegiatan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan bahan pembelajaran yang disesuaikan kondisi pembelajar yang memiliki keberagaman dengan mempertimbangkan kode etik teknologi pendidikan secara faktual, konseptual, dan prosedural. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu menerapkan dalam melakukan mengeksplorasi, mengevaluasi, mengsintesis, dan menerapkan metode penelitian untuk meningkatkan belajar dan memperbaiki unjuk kerja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan membuat materi instruksional dan lingkungan belajar menggunakan berbagai pendekatan sistem dan mampu memilih dan menggunakan sumber daya teknologi dan proses untuk mendukung pembelajaran siswa dan untuk meningkatkan pedagogi mereka serta mampu menilai dan mengevaluasi integrasi yang efektif dari teknologi dan bahan instruksional yang tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan mendesain bahan instruksional dan lingkungan belajar menggunakan berbagai pendekatan, sistem, serta menunjukkan cara untuk memilih dan menggunakan sumber daya teknologi dan proses untuk mendukung pembelajaran siswa dan untuk meningkatkan pedagogik mereka. Ketiga, mahasiswa memiliki sikap dalam mengkonstruksi pembelajaran, dalam menghargai keilmuan pengelolaan pembelajaran, kepekaan terhadap pembelajar sebagai pengguna hasil desain sebagai salah satu lingkungan belajar dalam etika akademik responsif dan adaptif. Yang keempat, mahasiswa memiliki kemampuan dalam berpikir logis, kritis, dan inovatif terhadap kemandirian berpikir dan bertanggung jawab baik secara pribadi maupun secara berkelompok, sehingga secara khusus dapat menunjukkan melakukan pengelolaan proses desain pembelajaran berdasarkan keragaman pembelajar dan lingkungan yang multikultural. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama yaitu bahan pembelajaran bagian dari sumber belajar, kemudian bahan pembelajaran sebagai subsistem pembelajaran, selanjutnya yaitu terkait jenis bahan pembelajaran, kemudian jenis analisis instruksional, kemudian tujuan pembelajaran, dan spesifikasi rancangan bahan pembelajaran, serta pengembangan bahan pembelajaran dengan model 4D. Adapun sumber rujukannya di sini saya ada beberapa rujukan, ada Brock and Gold tahun 2003, tahun 1989 tentang bukunya Educational Research Introduction, kemudian dari Mbulu dan Suhartono tahun 2004 tentang pengembangan bahan ajar, selanjutnya dari Lestari Ika tahun 2013 tentang pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi, buku Merrill dan buku Molenda di tahun 2014 dan 2013. Adapun sistem dan metode pembelajarannya yaitu perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 pekan pertemuan secara tatap muka, sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan model project-based learning dan menghasilkan produk berupa pengembangan bahan pembelajaran digital. UTS akan dilaksanakan pada pekan ke-8 dan UAS dilaksanakan pada pekan ke-16. Adapun aktivitas pembelajarannya, yang pertama dilakukan kontrak perkuliahan. Di sini kita akan menganalisis kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Pertemuan kedua kita akan membedakan konsep tentang bahan belajar dan sumber belajar. Kemudian yang pertemuan ketiga, bahan belajar sebagai subsistem pembelajaran. Pertemuan keempat, mengklasifikasi contoh-contoh bahan ajar sesuai ciri-cirinya serta membedakan jenis bentuk bahan ajar. Pertemuan kelima, mengklasifikasi materi tersebut berdasarkan kesamaan ciri-cirinya dan membedakan jenis materi. Pertemuan keenam, melakukan analisis instruksional sebagai langkah awal penyusunan bahan pembelajaran. Pertemuan ketujuh, menentukan tujuan pembelajaran. Pertemuan ke-8 adalah UTS.
Pertemuan ke-9 membedakan jenis pengalaman belajar. Kemudian yang pertemuan 10 menentukan spesifikasi rancangan bahan ajar. Pertemuan ke-11 sampai 15 mahasiswa diminta untuk menyusun bahan pembelajaran berdasarkan model 4D, yaitu Define, Design, Development, dan Disseminate. Adapun pertemuan ke-16 adalah dilaksanakannya UAS. Sistem penilaian dan asesmen. Adapun komponen penilaiannya yaitu aktivitas partisipatif 5%, di mana di sini mahasiswa diminta untuk berkontribusi dalam diskusi kelas, berkontribusi mengembangkan ide dan pemecahan masalah, dan bersikap berkolaborasi dengan mahasiswa yang lain. Selanjutnya adalah hasil proyek yaitu 50%, membuat rancangan pengembangan bahan pembelajaran, dan membuat produk pembelajaran atau bahan pembelajaran berbasis digital. Tugas adalah 10%, di mana di sini nanti mahasiswa di setiap pertemuan ada beberapa tugas mandiri. Selanjutnya ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester 20%. Sekian dari saya terkait dengan RPS yang akan dilanjutkan dengan video pembelajaran berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat? Sehat. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita serap hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah semuanya diberi kesehatan bisa menghadiri perkuliahan hari ini. Nah, kita di mata kuliah bahan pembelajaran ini, jadi teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana kita bisa mengembangkan bahan pembelajaran. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis bahan ajar. Ayo, apa saja? Buku cetak, yang keras, buku. Apalagi? Modul, apalagi? Video pembelajaran, oke. Ada lagi? Handout, ada lagi? Pop-up, ada lagi? Mungkin waktu kalian dulu sekolah tuh ada yang bukunya tipis. LKS, worksheet, lembar kerja siswa ya. Nah, sebelum ke sini nih, saya mau tanya nih. Nah, kalau modul sama buku cetak itu bedanya apa? Buku cetak sama modul. Kalau modul bisa digunakan untuk sendiri, kalau buku cetak lebih digunakan dalam pembelajaran yang ada guru dan siswanya. Oke, tapi modul bisa nggak untuk pembelajaran? Bisa. Bisa, cuma modul itu bisa digunakan secara individual ya. Ada yang bilang mandiri, ada yang bilang individual, tapi lebih cocoknya individual. Maksudnya adalah tanpa kehadiran guru. Misalnya nih, gurunya kamu diminta untuk membuat sesuatu gitu ya. Walaupun kamu tidak di kelas, modul itu kamu bawa ke rumah, kamu pelajari, kamu bisa mempelajarinya sendiri gitu ya. Nah, kita mengingat ke pelajaran sebelumnya. Jadi misalnya tanpa kehadiran guru, modul ini bisa mewakili sehingga bahasanya harus lebih interaktif daripada buku cetak. Kalau buku cetak itu bab ya, isinya itu bab atau subjek atau materi-materi pembelajaran yang lebih lengkap. Ketika kita mengembangkan sebuah bahan pembelajaran, macam-macam tadi yang sudah kalian sebutkan, itu kita harus mampu menganalisisnya dulu. Dalam pertemuan hari ini, ada dua hal yang akan kalian dapatkan. Pertama, yaitu kalian bisa mengidentifikasi pola analisis, ada 4, hierarki, prosedural, klaster, dan kombinasi. Apa itu? Nah, kemudian bisa menganalisis keterkaitan antara jenis tujuan pembelajaran. Sudah pernah dengar tentang tujuan pembelajaran? Sudah. Harus ada 4 unsur apa saja? ABCD. Ya, apa ABCD? Audience, degree. Oke, jadi mungkin kalian masih mengenal karena di awal-awal kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya. Tapi sebelum ke tujuan pembelajaran, kita harus bisa menganalisis. Apa itu analisis instruksional? Kita bisa mengidentifikasi, jadi proses mengidentifikasi kompetensi apa yang harus dikuasai pembelajar serta langkah-langkah pembelajaran yang dibutuhkan. Ibarat kita mau ke Jakarta, kamu harus bisa mengidentifikasi apa saja. Kita mau pakai
apa, transportasi apa, kemudian bagaimana caranya supaya sampainya itu efektif dan efisien. Terus apa saja sih yang dibutuhkan ketika sampai ke tujuan. Nah, sudah sampai di tujuan, apakah tujuan saya ini sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, yang dinamakan analisis instruksional itu adalah kita bisa menganalisis nanti itu kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh pembelajar saya. Bahan pembelajaranmu ini nanti isinya itu berdasarkan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa, pembelajar, siswa, mahasiswa, peserta gitu ya kalau pelatihan. Dick and Carey mengatakan bahwa prosedur yang diterapkan pada tujuan instruksional untuk mengidentifikasi keterampilan yang relevan dan keterampilan bawahan. Nah, jadi ada keterampilan bawahan. Misalnya, sebelum kamu bisa membaca, kamu bisa apa dulu? Mengeja. Sebelum mengeja, kamu bisa apa dulu? Mengenal huruf. Itu berarti keterampilan bawahan, keterampilan prasyarat. Nah, jadinya pemikiran kita itu harus sistematis gitu ya. Bukan bukunya dulu yang jadi, baru kamu, oh ini tuh buat siswa biar apa. Enggak, tapi kita analisis dulu, siswa ini nanti kompetensinya itu apa aja untuk bisa mengerti ini, sehingga materi ajarmu itu juga menjadi sistematis. Paham dari sini? Oke, itu kita sebut dengan analisis instruksional. Sebenarnya analisis instruksional itu panjang sampai ke evaluasi pembelajaran. Apa sih komponen pembelajaran? Masih ingat ada 7? Peserta didik atau pembelajar, terus tujuan dulu, terus strategi, jangan ragu yang keras, strategi, bahan ajar atau bahan pembelajaran, media, evaluasi. Bahan pembelajaran masuk di dalam materi ya. Nah, kita menganalisis semuanya gitu ya, karena memang pembelajaran itu sesuatu yang kompleks. Pinter-pinter ini ya, tepuk tangan buat kita semua. Dari tadi interaktif, sip, bagus. Nah, sekarang tujuannya untuk apa analisis instruksional? Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi nanti ketika siswa saya yang akan membaca atau melihat bahan pembelajaran saya ini, dia itu harus menguasai apa dulu. Misalnya kamu mau belajar tentang Microsoft nih di dalam bahan pembelajaranmu. Kira-kira ada nggak kompetensi bawahannya? Kita harus bisa apa dulu kira-kira? Ya mengoperasikan komputer dulu ya kan. Kalau nggak bisa nyalakan terus tiba-tiba belajar Excel gimana ya kan. Nah makanya fungsinya analisis instruksional itu biar tahu dulu kemampuan apa yang harus dimiliki ketika kita mengembangkan sebuah bahan pembelajaran. Ya, jangan sampai kamu buat untuk anak SD tapi isinya kayak anak SMP misalnya, gitu ya. Karena sekarang mata pelajaran sekarang itu sudah berkembang sangat pesat gitu ya. Microsoft Excel pun itu mungkin anak kelas 3 SD itu udah bisa, gitu ya. Oke, menguraikan tahapan apa yang harus dipelajari, kemudian menyesuaikan konten dan aktivitas dengan karakteristik pembelajar, yaitu tadi sesuai enggak kompetensinya ini sama siswanya gitu ya. Ini anak SMA tapi isinya kok kayak anak SMP, berarti kan kompetensinya terlalu rendah gitu ya. Kemudian menjamin bahwa bahan ajarnya ini memang relevan, terarah dan sistematis ya. Yang penting itu sistematis. Kalau kamu dalam pembelajaran misalnya saya ngajar dulu nih. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang warna misalnya. Saya ngajar. Tapi saya tidak membuat tujuan pembelajaran dulu. Pokoknya materinya adalah warna. Kira-kira itu sesuai apa tidak? Nah, berarti itu tadi adalah pembelajaran yang tidak sistematis. Dampaknya apa ketika tidak ada tujuan pembelajaran? Tidak terarah. Tidak terarah. Misalnya
pembelajaran jadi terarah. Terarah itu berarti kan sampai ke tujuan. Nah, untuk mengukur sampai tujuan pakai apa? Evaluasi, assessment. Gitu ya. Dampaknya adalah ketika kamu tidak ada tujuan pembelajaran, kamu tidak bisa memikirkan evaluasimu nanti ngapain. Ngajarnya, misalnya ngajarnya siswanya disuruh, ayo kita lari, mana warna putih, lari dia ke sini gitu ya. Terus mana warna hijau, dia lari lagi, mana yang warna hijau dia cari. Nah, kira-kira untuk mengukur siswanya paham apa tidak dengan cara belajar tadi, itu berarti harus pakai apa? Tepat enggak ya? Gitu ya. Oh, terus dia ngukurnya pakai soal. Sesuai apa tidak? Ya, belum tentu sesuai karena kita aktivitasnya tadi lebih banyak ke fisik misalnya, pengamatan. Oh, dia itu bisa memahami dengan tanggap, dia cepat dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pembelajaran itu harus sistematis. Kalau tidak ada tujuan pembelajaran, tiba-tiba kamu masuk ke materi, maka kamu tidak bisa menentukan ini sesuai atau tidak dengan tujuan yang direncanakan. Gitu ya. Oke, nah dalam pemetaan kompetensi itu kita ada yang namanya pola susunan kompetensi. Ada 4, tadi sempat saya jelaskan, ada hierarki. Nah, mengidentifikasi dan mengurutkan keterampilan atau pengetahuan dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Jadi materi pembelajaran itu kan macam-macam ya teman-teman. Misalnya kamu mengoperasikan HP. Nah, itu kira-kira ada nggak kemampuan prasyaratnya? Apa sih kalau mengoperasikan HP itu? Menghidupkan. Setelah menghidupkan, memencet. Apa bahasanya ya? Memilih fitur gitu misalnya ya. Atau menggunakan WhatsApp itu bagaimana cara prosedurnya. Nah, kira-kira dalam cara-cara ini tadi ada enggak prasyaratnya? Apakah ketika kita mau masuk ke WhatsApp, dia harus bisa menghidupkan dulu gitu misalnya? iya. Iya, tapi itu prasyarat atau bukan? Saya contohkan ya, misalnya kayak ini. Kamu mau menulis, harus bisa dulu mengenal huruf, tadi sudah ya, terus mengeja, membaca, baru menulis. Menulis itu ada nggak kompetensi-kompetensi lain di dalam menulis? Menulis dengan bahasa, ya kaidah, berarti kan ada kompetensi lain tuh di dalam menulis, berarti kan dia kompleks ya. Membaca sesuai dengan bacaan misalnya. Mengejanya dengan cepat misalnya. Nah, berarti kan ini kompetensi yang kompleks, menulis, membaca, mengeja itu kan kompleks. Nah, kalau menyalakan HP, tidak. Berarti itu bukan kompetensi prasyarat. Yang prasyarat itu yang seperti ini. Itu kita sebut dengan hierarki. Selanjutnya kita ke sini dulu. Ada yang namanya pola klaster. Nah, kalau hierarki itu harus prasyarat. Tapi kalau klaster itu tidak menjadi sebuah prasyarat, tidak harus urut, mengelompokkan informasi atau keterampilan yang bersifat paralel atau tidak saling tergantung. Ketika kita mau belajar Microsoft Word, kemudian Microsoft PowerPoint, apakah ketika belajar PowerPoint harus bisa dulu Microsoft Word? Tidak. Apakah harus belajar dulu Microsoft Excel? Tidak. Jadi ini mengelompokkan. Nah, bentuk bagannya seperti ini. Kalau hierarki berarti dari bawah ke atas. Kalau misalnya dia bisa mengenal huruf, tiba-tiba membaca, apakah itu memungkinkan? Harus mengeja dulu. Nah, itu hierarki. Nah, next berarti yang tadi itu adalah pola prosedural. Sebelum kita ke WhatsApp, kita nyalakan dulu HP-nya. Setelah itu, kita pilih fitur WhatsApp-nya. Setelah itu pilih kontaknya. Siapa kontaknya misalnya. Oke, seperti itu. Itu adalah pola prosedural. Bentuk bagannya, panahnya berarti ke kanan. Ke kiri ya, ke kiri. Maksudnya itu kalau dari sini ke kiri. Jadi ke samping. Nah, kalau hierarki ke atas.
Jadi dalam membuat, kamu pernah lihat kan di buku bahan pembelajaran di depannya itu ada peta kompetensi. Ternyata buat bagannya itu ada maksudnya. Kenapa kok bentuknya ada yang bergandengan, berarti dia prosedural. Kenapa kok bentuknya ada yang di bawah terus ke atas dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah pola kombinasi. Berarti dia materinya lebih kompleks. Siswa dapat membuat karya kartu ucapan dari barang bekas. Berarti siswanya ini nanti membuat sebuah karya berupa kartu misalnya. Nah, ternyata di dalam membuat kartu itu ada yang prosedural dulu, yaitu menyiapkan bahan, menyiapkan dan memilih alat, gitu ya. Nah, menyiapkan bahan, ada hal-hal lain yang dilakukan, mencari bahan, dan seterusnya. Kalau misalnya tadi saya bilang, kalau menyalakan HP ini ada kompetensi lagi di bawahnya, itu berarti dia bisa jadi kombinasi, ada kemampuan hierarki di bawahnya. Tapi, kalau misalnya nggak ada, ya udah prosedural aja. Nah, desainer mampu menciptakan program pelatihan yang efektif, efisien, dan menarik. Nah, ketika membuat program pelatihan, kita harus melakukan dulu analisis kebutuhan. Kemudian, mendesain program pelatihan. Lalu, mengembangkan, mengimplementasikan, dan terakhirnya adalah evaluasi. Berarti ini pola prosedural. Nah, untuk menganalisis kebutuhan, dia harus bisa menetapkan masalah, kinerja, dan alternatif solusi. Itu berarti pola hierarki. Berarti ini apa? Kombinasi antara prosedural dan oke. Setelah mempelajari teknik penulisan karya ilmiah, mahasiswa S1 jurusan komunikasi memiliki kemampuan dalam menulis sebuah tulisan atau artikel ilmiah. Oke, saya tanya dulu. Yang di atas itu tujuan pembelajaran sudah lengkap belum ABCD-nya? A, siapa? Ada nggak audiensnya? Mahasiswa. B, behavior. Ada nggak yang dilakukan oleh mahasiswanya? Menulis sebuah tulisan artikel ilmiah. Condition-nya? Setelah mempelajari. Degree-nya? Belum ada. Ya, apa sih degree itu? Level sebatas apa sih tujuan pembelajaranmu ini bisa tercapai? Misalnya kamu bisa dikatakan menyebutkan Pancasila itu ketika menyebutkan berapa? 5. Kalau 4? Masih belum atau kurang. Berarti levelnya belum sampai ke degree. Jelaskan struktur tulisan ilmiah. Nah, ini dari bawah ke atas ini. Berarti ini apa kira-kira? Hierarki ya, tapi di sini juga ada proseduralnya. Oke. Nah, sekarang coba siswa mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab, toleran, dan berkeadaban. Kira-kira ini kompetensi apa yang harus dimiliki? Pertama, mengamalkan Pancasila. Contohnya apa sih? Misalkan sila 1, berketuhanan itu berarti kan kita sholat, ya kan? Beribadah, dan seterusnya. Nah, kalau toleransi antar gitu ya mungkin ya. Nah, terus kira-kira sebelum mengamalkan itu dia harus punya apa dulu? Tadi kan kamu sudah bisa menjawab ya, sila 1 itu contohnya apa? Nah, berarti kamu sudah paham maknanya, contohnya, isinya. Oke, terus apa lagi? Kita harus tahu bertanggung jawab. Jadi, yang ada di dalam turunannya tadi itu yang pertama harus paham dulu maknanya. Kemudian menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Lalu kita harus bisa gotong royong itu seperti apa, ya kan? Kemudian menaati peraturan dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Jadi banyak hal yang kompetensi-kompetensi itu harus kita jabarkan satu persatu, ya. Oke, sebelum kita membuat kompetensi umum. Nah, sekarang ada beberapa soal
yang harus kalian lakukan, kita bisa pakai kelas poin ya teman-teman ya. Kita coba. Saya minta kalian berkelompok 2 orang. Sudah? Seorang instruktur ingin mengajarkan strategi belajar efektif. Oke, silakan dibaca. Dengan menyampaikan beberapa strategi yang... Oke, saya mulai ya. Sudah? 10 masian? Ada yang belum? 15 ini yang gabung. Sudah? Sudah ya, kita close ya. Jawabannya adalah C. Kita ke next. Pertanyaan, ketika bisa bermain biola, maka A siapa ya? Jawab A. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, sudah 15. Kita close. Jawabannya prosedural. Tepuk tangan, kita kasih reward. Muncul ya? Yang A muncul nggak itu rewardnya? Bintang-bintangnya enggak ya? Nggak muncul. Muncul juga? Oke. Tapi jawabannya yang benar adalah prosedural. Karena dia ketika kita bermain biola, kita harus bisa memiliki kompetensi-kompetensi secara berpola atau bertahap. Ya. Oke, terakhir. Terakhir apa bukan ya? Oh enggak, masih kurang 1. Ini kamu menjawab pakai teks. Tinggal pilih klaster, hierarki, atau prosedural, atau kombinasi. Oke, ini sama ini semuanya ya. Sudah semua ya? Udah 12. Oke, kebanyakan tulisannya klaster, tapi semuanya benar. Oke, tepuk tangan. Jawabannya klaster. Oke, kemudian satu lagi. Oke, kira-kira apa ya teman-teman? Kebanyakan hierarki ya. Harusnya menulis surat. Hierarki iya, tapi ada proseduralnya nggak kira-kira? Ada ya, berarti dia masuknya di kombinasi. Tepuk tangan yang kombinasi. Oke, baik. Ya, ini tadi adalah kita pakai kelas poin ya. Kelas poin itu salah satu media interaktif yang bisa kamu gunakan menggunakan PowerPoint. Baik, dari sini ada pertanyaan teman-teman. Pembelajaran kita akan selesai. Sudah cukup jelas? Ada berapa polanya tadi? 4. 1? Hierarki itu apa? Berurutan dan membutuhkan prasyarat. 2. Klaster. Pengelompokan. Prosedural. Apa prosedural? Langkah-langkah. Harus bertahap kompetensinya. 4. Kombinasi. Ini masih sedikit dari namanya analisis instruksional. Kita masih banyak analisis-analisis yang lain. Misalnya, kompetensi ini berarti nanti kamu bisa menentukan materi ajar apa yang ada di dalam buku tersebut, ya, yang ada di bahan pembelajaranmu. Nah, setelah itu nanti materi ajarnya apa saja, terus evaluasinya apa saja. Nah, yang menjadi ciri dari bahan pembelajaran dengan yang lainnya, kira-kira apa berarti? Misalnya buku kan banyak ya. Nah, yang membedakan buku bahan pembelajaran dengan buku yang bukan bahan pembelajaran berarti bisa dilihat dari kompetensi atau komponen-komponen pembelajaran di dalamnya. Kalau di dalam bukunya itu ada tujuan pembelajaran, ada materinya, ada evaluasinya, itu berarti bahan pembelajaran. Video kalau jadi bahan pembelajaran ya berarti dia ada penyampaian tujuannya. Tapi kalau cuma vlog, hai guys, kita lagi di Universitas Negeri Malang. Kira-kira itu bahan pembelajaran atau bukan? Bukan. Tapi bisa nggak jadi bahan pembelajaran? Bisa. Lebih tepatnya dia ke media ya, menyalurkan pesan. Bisa jadi bahan pembelajaran. Namun ciri dari bahan pembelajaran yang memang terencana itu ada komponen-komponen pembelajarannya. Mulai dari tujuan, petunjuk pemakaiannya juga, kemudian materi ajarnya, bahkan mungkin ada yang strateginya, misalnya bahan pembelajaran berbasis problem based learning, berarti itu sudah ada strateginya sampai kepada evaluasi.
Oke teman-teman, selanjutnya kalian nanti bisa membuat tujuan pembelajaran setelah ini, kemudian kita akan menganalisis kembali analisis instruksional lainnya sampai kepada evaluasi. Begitu ya teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika saya masih banyak kesalahan. Silakan dipelajari materi-materi yang sudah saya berikan hari ini dan saya sampaikan buku-buku yang relevan terhadap materi hari ini, yaitu mata kuliah bahan pembelajaran. Sekian saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.